Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madani Tani. Apa yang ingin saya informasikan tentang video ini yaitu tentang perkembangan tanaman yang saya tanam. Simak videonya setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, seperti biasa sebelum kita masuk dalam konteks pembahasan tentang budidaya tanaman cabai, alangkah lebih baiknya kita simak dulu seperti apa kondisi lahan yang ada. Saat ini saya berada di lahan lokasi tempat tanaman cabai yang saya tanam, yang kemarin saya tumpang sari dengan tanaman pare. Saat ini tanaman cabai tersebut sudah mulai berbuah dan beberapa tanaman itu pembuahannya juga sudah lumayan banyak. Perlakuan yang saya lakukan untuk tanaman tersebut yaitu pengocoran cuman 3 kali di awal menggunakan unsur fosfat, dan untuk perawatan selanjutnya itu saya spray pemberian kalsium atau dolomit dan humid asid di lubang tanam untuk meminimalisir layu, karena saya berikan dolomit di lubang tanam itu untuk menetralkan pH pada media tanam tanaman cabai tersebut. Dan saat ini kondisi tanaman yang ada bisa kita lihat seperti di depan kita ini. Tanaman sudah mulai nampak buahnya dan tinggal menunggu hari-hari panen. Untuk tanaman cabai yang kemarin bule itu sengaja tidak saya cabut, karena biasanya kalau kita cabut terkadang malah merambah ke tanaman yang sebelahnya. Dan tanaman yang bule itu saya susuli tanaman lain, maksudnya benih-benih yang lainnya. Jadi bisa kita lihat dengan kita susuli tanaman yang baru, alhamdulillah tanaman yang baru tersebut justru bisa lebih baik dan bisa dibilang normal, karena virus bule sudah berada di tanaman yang terkena bule, sehingga kalau kita tanami tanaman baru berdampingan dengan tanaman yang bule, itu insya Allah ketahanan tanaman yang baru tersebut bisa jauh lebih kuat. Meskipun tanaman yang kita susuli itu juga bisa berpotensi terkena bule, namun bisa kita lihat lebih banyak yang jauh lebih aman. Jadi untuk penanggulangan bule secara teknis mungkin metode seperti yang saya lakukan ini bisa diadopsi, semoga bisa menambah manfaat. Jadi seperti ini untuk yang kena bule, yang sebelahnya tanaman baru, tanaman-tanaman yang saya tanam setelah ada potensi bule. Namun bila kita tidak mau ribet, kita bisa melakukan penanaman 2 tanaman langsung di lubang tanam untuk mengantisipasi tanaman bule biar yang sebelahnya bisa lebih aman. Jadi seperti ini. Ini beberapa memang saya lakukan penanaman 2 tanaman 1 lubang tanam. Namun bila kita menanam dengan 2 tanaman 1 lubang tanam, itu sebaiknya jarak tanam antar tanaman satu dan sebelahnya itu minimal 50 cm. Kalau saya ini menggunakan jarak 60 cm. Dan tanaman yang saya lakukan perempelan itu yang di video depan tadi, dan ini yang tidak saya lakukan perempelan. Itu memang figur tanaman jauh di bawahnya karena banyak tunas-tunas yang tumbuh, sehingga cadangan makanan atau makanan yang kita berikan
itu terbagi kepada tunas-tunas yang tumbuh di batang pokok. Jadi kalau saya menyimpulkan, jauh lebih baik tanaman cabai itu dirempel bila menghadapi musim penghujan seperti saat ini, karena tanaman justru cenderung tumbuh tinggi dan berkembangnya di atas, sehingga sirkulasi udara juga jauh lebih bagus. Ini seperti ini yang tidak kita rempel, tanaman cenderung pendek, bahkan tanaman rimbun sekali. Untuk penaburan dolomit itu seperti ini dolomit dengan humid asid. Fungsinya untuk mencegah layu, karena dengan kita berikan di media, tanah cenderung akan lebih netral, tidak terlalu asam. Jadi mungkin ini bisa dicontoh, semoga bisa memberikan manfaat. Ini sekedar praktek atau uji coba, namun di wilayah Magelang sini sudah banyak yang mempraktekkan hal seperti yang saya lakukan ini. Dan ketika tanaman cabai sudah memiliki usia atau mulai berpindah ke masa generatif, ketika tanaman sudah mulai berbuah, itu saya sarankan atau yang saya lakukan, daun-daun yang ada di bawah di antara pecah pang tanaman cabai tersebut itu nantinya akan saya bersihkan agar mengurangi kelembaban, dan kita saat mau spray atau nyemprot itu jauh lebih fokus ke daun yang atas serta buah-buah yang ada di atasnya. Jadi untuk perempelan daun-daun yang sudah tua seperti itu nanti bersihkan sampai habis di bawah pecah pang, karena daun yang sudah sedikit menua itu juga tidak berpengaruh bagi tanaman bila kita bersihkan. Justru dampaknya malah lebih bagus menurut saya, karena daun tersebut sudah tidak begitu efektif untuk pembantuan pemasakan pada tanaman yang sudah mulai berbuah. Jadi nanti ini akan saya bersihkan semua daun-daun yang di bawah pecah pang itu, agar sirkulasi udara serta sinar bisa jauh lebih masuk. Kelembaban pada lahan juga sangat lebih bagus. Untuk sanitasi lahan itu perlu supaya kelembaban pada sekitar media tanam itu bisa berkurang. Mungkin update tentang perkembangan tanaman yang saya tanam itu seperti ini, dan alhamdulillah saat ini harga sudah bisa dibilang sangat bagus dan masih bertahan. Kemarin sempat murah saat mulai memasuki tahun baru, namun saat ini sudah kembali normal di atas 50.000. Semoga saja tanaman yang saya tanam ini masih mendapatkan harga yang bagus juga ketika nanti panen. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin informasi yang saya sampaikan seperti ini dulu. Ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mensupport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.